Iya. Tulis dulu tema aku dan identitasku, aku dan identitasku. Bisa semua ya. Pembelajaran 1, teman-teman, kehidupan sosial dan keberagaman budaya. Dan itu yang kita belajar hari ini. Saya tekankan sekali lagi tema aku dan identitasku. Pembelajaran yang kita belajar hari ini, teman-teman, kehidupan sosial dan keberagaman budaya. Sudah? Sudah? Belum? Catat baik-baik. Sambil perhatikan berbelai. Kalau sudah tulis sambil perhatikan ke sini, di atas berpoin, buku di atas meja, tas simpan di bawah, pasang kuping, dengar baik-baik. Jadi kita semua tahu bahwa kita sendiri tidak bisa hidup tanpa orang lain. Siapa orang lain di dalam diri kita? Teman, keluarga. Iya. Tepuk tangan untuk Delia. Teman, keluarga. Siapa keluarga yang pertama sekali dan paling utama di dalam diri? Guru. Mulai dari rumah, keluarga. Mulai dari apa? Bapak, mama, kakak, adik. Sampai di sekolah, guru. Jadi keluarga yang pertama di dalam diri adalah orang tua, adik, dan kakak. Begitu. Ya. Jadi itu bagian dari identitasku, aku dan identitasku. Jadi kenapa guru juga bagian terpenting di dalam diri saat kita berada di lingkungan belajar. Lingkungan belajar, nah sampai sekolah gue kelas 3A. Ya, siapa yang termasuk bagian dari dalam diri di lingkungan belajar selain guru? Teman-teman. Kembali kepada pembelajaran kita, yaitu teman-teman, kehidupan sosial dan keberagaman budaya. Apa arti dari teman-teman ketika kita berada di lingkungan belajar? Ya, salah satu contohnya tadi, siapa yang pinjam pulpen tadi? Iya. Itu apa? Itu karena kita memiliki teman, saling menutup kekurangan. Kalau lebih kasih, kalau tidak lebih catatnya sebentar. Ya. Atau pinjam di kakak sebentar poinnya. Tapi jangan kau menundakan penulisan pembelajaran hari ini, karena untuk belajar sebentar sore. Jadi seperti apa kita dengan teman-teman di lingkungan belajar SD Katolik Rangga Hoge? Siapa yang pernah berantem? Semua hampir. Iya, tapi semua hadir di gereja hari Minggu? Iya, Bu. Berantem karena apa? Berantem karena apa? Main bola. Terus? Ya, sebenarnya itu semua untuk mengenal sifat dan karakter pribadi masing-masing. Dari situ kita mengetahui, tapi ingat, saling memaafkan.
Jadi seperti itu kalau berteman di lingkungan belajar. Yang kedua, jangan menggurui di atas apa? Saling menggurui. How dia belajar dia tanpa apa? Tanpa arahan dari guru. Lalu kau bertindak sewenang-wenang, mereka tongkat tuh yang dia lalu kau mencobek kertas, itu tidak boleh, maka terjadilah berantem. Siapa yang salah? Kau yang menggurui orang lain. Oleh karena itu tanya saja pada gurunya langsung secara pribadi. Karena sekarang apa? Kita bukan lagi seperti zaman dulu, murid takut guru. Ini kalau bagian Dion, Ray, bagian pembelajaran tidak tahu. Kalau tidak tahu bertanya. Pernah tidak kami guru menganggap kalian peserta didik yang jaraknya jauh? Tidak lagi. Istilahnya kami hanya mendampingi dalam belajar. Oleh karena itu belajar sopan tertib. Tapi jangan berantem terus. Jangan berantem terus. Jadi itulah nilai dari kehidupan sosial. Kita bersyukur datang ke sekolah yang pertama banyak teman. Mengenal teman dari Rangga, dari Ker, dari Dempol. Jadi di sini kita berteman. Jadi sifat dan karakter yang ada di rumah yang kurang bagus, tanggalkan sebelum masuk di lingkungan belajar. Sesuaikan dengan teman. Kalau tidak bisa sesuaikan, belajar saja apa yang dapat dari guru, tulis dan membaca. Duduk di dalam kelas, atau bermain di luar, atau lihat teman-teman lain yang sedang bermain. Kalau kau tidak suka bermain. Tapi jangan membuat masalah ataupun keributan, karena kita memang tujuannya datang untuk belajar. Jadi kalau di sini yang pertama sudah mulai pembelajaran, mulai ingat saya datang diutus oleh orang tua. Siapa? Bapak dan Mama. Jadi apa pesan tersirat dari rumah sampai di sekolah? Dengar, tulis dan membaca. Seperti itu. Jadi itu bagian dari teman-teman tadi, kehidupan sosial dan keberagaman budaya, saling memberi, saling berbagi, saling bercerita. Hari Minggu kau ke gereja, iya. Hai, Dewi, kau ke gereja hari Minggu dengan siapa? Dengan orang tua. Iya kak. Hai Dewi, jam istirahat selesai kau punya catatan, tidak? Iya, sapunya kak belum. Lalu kenapa belum? Karena saya tadi ballpointnya tidak terang, atau saya belum punya ballpoint. Nah, kalau begitu kau catat dulu, lihat sapunya. Nah, itu teman yang baik. Kalau seperti itu kita punya pertemanan, maka anak SD Katolik Rangga akan menjadi anak yang cerdas. Jadi sesuai apa yang diharapkan orang tua datang ke sekolah, tujuannya menjadi anak yang cerdas, yang bisa membaca, menulis. Siapa yang sudah 2 kali tahan kelas? Siapa namanya? Hah? Iya, masih ada juga seperti itu, 2 orang lagi. Sudah 2 kali? 1 kali. Janganlah kita, pokoknya tahun ini harus harus naik sudah. Dalam hati saya ke sekolah untuk naik.
budaya. Naik, naik ke kelas 4. Naik, naik ke kelas 4. Harus naik ya. Saya tanda kalau punya muka 2 orang laki, Puri dan Reba. Reba dia tinggi langsing, sudah besar. Apa ada kurang nih? Ayo tulis. Oke? Sudah bisa menulis? Harus sudah bisa menulis. Membaca? Sudah ya? Sedikit. Kau? Kau kita? Kau juga baca? Baik ya? Ini kan baik, tapi itu baik. Supaya apa sama-sama? Atau minta dari saya jangan kosong. Nih kalau dulu tong berdeh, kalau langit tong jadi tilu ada untuk membaca. Sama kita zaman apa? Danau Bahio. Tidak baik juga kalau kami selalu suruh untuk menutur hanya untuk membaca buku. Perkembangan sekarang ada istilah numerasi dan literasi. Numerasi dan literasi. Banyak itu sumber dari baca. Poli tulis wajib membaca. Poli membaca satu-satu di depan kelas, baca tulisan sendiri. Baca bersama dulu baru baca tulisan sendiri. Dan kita catat nih yang berkaitan pembelajaran tadi teman-teman kehidupan sosial dan keberagaman budaya. Oke? Kita catat sedikit. Dari sebentar saya akan apa? Baik dalam bentuk cerita dan gambar, baik dalam bentuk latihan yang berkaitan dengan pembelajaran. Ini catat aku boleh catat tulisan ini. Jika dari penonton dan memperhatikan terus sudah melihat, ya, membaca sambil melihat, mendengar sambil menyimak. Gitu. Karena saya poli monggo aku merei tong harus balik. Kalau tidak ya bisa elo kan. Ele baca aku kayak itu berbeda rasa testa.